Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Sejarah Indonesia kelas 10 Manrejang Lebong. Pengertian dan ruang lingkup sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah. Istilah sejarah dalam bahasa Arab yaitu sejarotun yang berarti pohon yang mengacu pada silsilah. Dalam hal ini, arti sejarah itu hanya mengacu pada asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang yang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, history yaitu masa lampau umat manusia dan dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Geschichte, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Beberapa definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Patrick mengatakan, history is the study of what human being have done. Selanjutnya, menurut Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Menurut Kunto Wijojo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami manusia. Kesimpulannya, sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi, serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan secara sebagai kisah, selain peristiwa itu ada, juga bisa dikisahkan atau bisa kita ceritakan kembali. Sejarah sebagai ilmu bahwa sejarah menggunakan metode analitis, yaitu hasilnya harus dapat diverifikasikan dan dapat disetujui atau ditolak oleh para ahli. Sejarah sebagai seni adalah mengandung arti bahwa dalam penyajian dari hasil penyelidikan itu disusun dalam suatu rangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang dan dapat mempengaruhi sikap jiwanya. Periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah penentuan pemenggalan kurun waktu yang akan diteliti dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti. Periodisasi sejarah Indonesia yang lazim dipakai ada 3. Yang pertama zaman prasejarah, ada zaman kuno, dan zaman modern. Sedangkan kronologis adalah merupakan urutan waktu yang tersusun sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kegunaan sejarah. Kita mempelajari sejarah sudah pasti ada kegunaannya. Yang pertama, secara sederhana menurut Lois, membagi kegunaan sejarah dalam 4 bagian, yaitu rekreatif, artinya dengan membaca atau mempelajari sejarah, kita seolah-olah dibawa berpetualang, menembus dimensi ruang dan waktu. Tanpa beranjak dari tempat, kita dibawa oleh sejarah untuk menyaksikan peristiwa yang jauh dari kita, yang mungkin saja kita tidak tahu tempatnya atau kita tidak pernah ikut menyaksikan kejadian tersebut. Yang kedua, inspiratif. Dalam hal ini, suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada para pembacanya atau yang mempelajarinya. Yang ketiga, instruktif, bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan tertentu, misalnya pengetahuan tentang taktik perang dan sebagainya. Yang keempat, edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Contohnya adanya slogan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Menurut Trevelyan, belajar sejarah mempunyai 3 kegunaan antara lain
ilmiah, yaitu berupa pengumpulan fakta dan penyaringan bukti. Yang kedua, imajinatif, yaitu menyeleksi dan mengkategorikan fakta yang telah dikumpulkan dan bisa mengambil suatu kesimpulan. Selanjutnya, sastra, yaitu penyajian hasil ilmu dan daya angan dalam bentuk yang menarik. Dasar-dasar penelitian sejarah. Yang pertama, langkah dalam penelitian sejarah ada 4. Heuristik, yaitu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencari dan menemukan data-data mentah yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Yang kedua, verifikasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan penyeleksian data yang ditemukan melalui proses pengujian terhadap data-data tertentu, baik dari segi materi maupun isinya. Setelah data tersebut teruji kebenarannya, maka akan dinilai apakah data-data tersebut sesuai dengan permasalahan yang hendak ditulis. Data yang telah teruji kebenarannya akan menjadi fakta sejarah. Yang ketiga, interpretasi adalah proses penafsiran dan perangkaian unsur-unsur yang telah diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh kumpulan fakta yang memiliki arti dan menjadi dasar argumentasi atau pendapat dari penulisan sejarah. Yang terakhir, historiografi, yaitu proses penulisan sejarah yang bertolak dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya. Sumber, bukti, dan fakta sejarah. Sumber sejarah. Menurut Lois, membagikan sumber sejarah menjadi 2 bagian, yaitu sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi dengan mata dan kepalanya sendiri, dan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata atau yang tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Sementara itu, menurut Nugroho Noto Susanto membagi sumber sejarah dalam 3 kategori, yaitu sumber tertulis, terus ada lagi sumber lisan, dan sumber benda. Bukti sejarah. Bukti sejarah merupakan segala peninggalan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di masa lampau yang mungkin saja peninggalan itu masih dipergunakan oleh manusia pada masa kini. Contohnya seperti istana kepresidenan dan teks proklamasi. Selanjutnya, fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan data sejarah yang sudah diverifikasikan dan diinterpretasikan oleh sejarawan, kemudian dijadikan dalil, argumentasi, atau dasar pemikiran untuk menulis sejarah. Prinsip-prinsip dalam penelitian sejarah lisan. Sumber berita dari pelaku sejarah adalah pelaku sejarah merupakan tokoh yang secara langsung mengalami suatu peristiwa yang terjadi, namun perlu diingat bahwa keterangan para pelaku kadang bersifat subjektif karena keterangan tersebut benar menurut pelaku sendiri. Yang kedua, ada sumber berita dari saksi sejarah. Saksi sejarah di sini merupakan orang yang pernah melihat atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa dan bukan pelaku sejarah. Selanjutnya, tempat peristiwa sejarah. Untuk menentukan tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi pada masa lampau, diperlukan penafsiran-penafsiran yang matang. Misalnya, menentukan pusat pemerintahan Kerajaan Bima, menentukan pusat Kerajaan Sriwijaya, dan sebagainya. Latar belakang munculnya peristiwa sejarah. Latar belakang terjadinya suatu peristiwa menjadi penentu utama munculnya suatu peristiwa sejarah. Tanpa adanya latar belakang, tidak mungkin terjadi peristiwa sejarah. Selanjutnya, pengaruh dan akibat dari peristiwa sejarah. Suatu peristiwa sejarah akan memberikan pengaruh dan akibat yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat jika peristiwa itu memang dicita-citakan sesuai keinginan. Tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa praaksara dan masa aksara.
Yang pertama, tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa praaksara. Cara masyarakat mewariskan masa lalunya ada dua cara, yaitu melalui keluarga yang memiliki peranan yang penting dalam proses pewarisan budaya masa lalu. Yang kedua, melalui masyarakat. Selanjutnya, tradisi sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan. Ada sistem kepercayaan, sistem masyarakat dan organisasi sosial, dan yang lainnya. Jejak sejarah Indonesia. Di pembahasan ini ada 5. Yang pertama, folklore, yaitu merupakan adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dibukukan. Selanjutnya, mitologi, yaitu ilmu kesusastraan tentang dongeng kehidupan para dewa dan makhluk halus. Dalam suatu kebudayaan juga menceritakan tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa yang diungkapkan secara gaib. Yang ketiga ada legenda, merupakan cerita rakyat pada masa lampau yang masih memiliki hubungannya dengan peristiwa sejarah. Yang keempat ada upacara, merupakan rangkaian kegiatan yang terikat oleh aturan tertentu berdasarkan adat istiadat dan agama. Yang kelima ada lagu daerah, yaitu merupakan lagu yang menggunakan bahasa daerah. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa aksara. Yang pertama, perkembangan sejarah Indonesia setelah mengenal tulisan. Di sini saya contohkan misalnya bidang politik. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, sistem pemerintahan di Indonesia dipegang oleh kepala suku. Tetapi setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka pemerintahan kepala suku diubah menjadi sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Selanjutnya ada lagi bidang sosial, bidang budaya, dan bidang keagamaan. Kalau di bidang keagamaan, kepercayaan asli bangsa kita ada 2, yaitu animisme dan dinamisme. Tapi setelah masuknya orang-orang India yang membawa kebudayaan Hindu dan Buddha, maka masyarakat kita pun mengenal agama tersebut tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia. Rekaman dan penulisan sejarah. Yang pertama, rekaman tertulis dalam tradisi sejarah ada 3, prasasti, kitab, dan dokumen. Selanjutnya, perkembangan penulisan sejarah Indonesia ada pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Penulisan sejarah pada masa ini bersifat istana sentris, yaitu berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Tujuannya agar generasi penerus mengetahui bahwa ada suatu peristiwa penting pada masa itu. Yang kedua, masa kolonial. Penulisan sejarah pada masa ini bertujuan untuk memperkokoh kekuasaan mereka di Indonesia dengan menyatakan bahwa status sosial mereka lebih tinggi dan setiap perlawanan rakyat Indonesia terhadap mereka dianggap sebagai pemberontak. Yang ketiga, masa pergerakan nasional. Terima kasih untuk kelas hari ini. Sebelum saya tutup, saya punya 8 pertanyaan. Boleh kalian jawab minimal 4 yang memang benar-benar kalian pahami. Setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ada di materi yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami manusia. Pernyataan tersebut adalah penuturan menurut pendapat siapa. Selanjutnya, sebutkan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Yang ketiga, ada berapa sumber sejarah menurut Nugroho Noto Susanto? Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang sumber berita dari saksi sejarah? Yang kelima, tradisi sejarah masyarakat sebelum mengenal tulisan apa saja? Yang keenam, jelaskan pengertian dan contoh dari legenda. Ketujuh, apa kepercayaan asli nenek moyang Indonesia? Pertanyaan terakhir, tuliskan ada berapa macam rekaman tertulis dalam tradisi sejarah.
Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kewarasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.